Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria sederhana yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya kota Parigi Motong. Berlatar belakang sebagai pengusaha kakao, namun beberapa tahun kemudian beliau mengalami kebangkrutan. Bukan hanya mengalami kerugian uang ratusan juta, beliau juga kehilangan semua materi yang dimilikinya. Setelah mengalami kebangkrutan, beliau kembali merintis usahanya dari nol, yaitu menekuni pekerjaan seniman airbrush atau pengecatan motor, dan juga sebagai penyiar radio. Namun Tuhan berkata lain, melalui perantara salah seorang karyawannya di airbrush, beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Walaupun pada awalnya beliau berpikiran negatif, tapi pada akhirnya beliau mengikuti jejak karyawannya itu dan membangun bisnis Tiens bersama. Dari kerja keras dan perjuangan beliau selama di Tiens, beliau berhasil mendapatkan reward mobil niaga, luxury car, dan juga jalan-jalan gratis ke beberapa benua di dunia. Selain itu, downline beliau juga telah berhasil meraih reward luxury car dan juga puluhan motor gratis. Dan saat ini beliau telah memiliki kebebasan waktu dan menikmati hidup bersama keluarganya. Dan bahkan masih banyak lagi impian yang akan beliau wujudkan melalui Tiens dan One Vision. Mari kita belajar dari Jumhar. Perkenalkan, nama saya Jumhar, saya salah satu orang yang dari Parigi ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya, saya kalau ngomong kota Parigi mungkin bingung. Anda kenal Palu tidak? Gempa tsunami. Ya di samping-sampingnya, gitu ya. Di samping-sampingnya seperti itu, oke? Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini wajib memahami sistem. Kenapa wajib memahami sistem? Ya contohlah, saya kasih sederhana ke Anda. Anda mungkin hari ini di Jogja yang bisa dibilang, ini Jogja luar biasa. Salah satu kota yang gemerlap, lampu-lampu kiri kanan itu banyak ya. Tapi kalau di kampung saya, itu luar biasa. Kalau Anda dari sini malam mungkin kata Pak Sugeng sekali 24 jam itu luar biasa terangnya. Tapi kalau di kampung saya tidak. Jam 10 malam, gelap Pak, kuntilanak, pocong segala macam situ. Gelapnya minta ampun Pak. Itu daerah saya. Tapi saya cuma percaya segelap apapun. Tapi kalau kita punya impian dan kerjakan sesuai dengan sistem One Vision, insya Allah kita akan meraih luxury car Bapak Ibu. Gitu ya. Nah ini yang pentingnya sistem. Anda mau tinggal di mana, kita tinggal di mana. Ada yang makan tempe, makan tahu, makan nasi, makan apa. Besok keluarnya pasti jadi tinja. Betul ya. Jadi sama. Mau kita tinggal di mana. Ada yang bilang dulu, bisnis tidak jelas. Kau kan tinggalnya tempatnya di Parigi, di Sulawesi Tengah. Orangnya kan di sini banyak pocong. Jelas apa bla bla tidak akan sukses. Saya bilang tidak apa-apa, tapi apa hal yang saya pakai? Saya konsultasi lagi ke upline saya. Saya bilang, katanya ada yang bilang seperti ini. Katanya kenapa? Dibilang saya tidak akan sukses, tidak apa-apa. Semakin banyak yang hina, semakin banyak yang tolak, tidak apa-apa. Kesuksesanmu itu sedikit lagi satu langkah. Akhirnya saya ikuti. Dengan proses ditolak, tapi saya pakai konsep kerja sesuai yang dianjurkan oleh parameter bisnis One Vision. Alhamdulillah sampai juga Bapak Ibu. Jadi saya berdoa untuk Anda Yogyakarta insya Allah akan lahir ratusan orang penerima luxury car Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, mengapa harus memahami sistem Pak? Sini katakan ya. Sekali lagi penting untuk membangun manusia. Jadi kalau ada yang bilang hari ini bisnis ini, saya kan hebat. Saya bangun bisnis ini, bisnis saya itu harus dikerjakan, saya yang kerjakan. Saya membangun bisnis ini dengan downline saya. Saya mau tanya ke teman-teman semua. Untuk menjadi godline butuh berapa bintang 8? 4 bintang 8. Sepakat ya? Sebenarnya bukan 4 Pak. Tapi butuh 1 bintang 8. Siapa? Kita. Betul tidak? Kalau kita memang tahu ini aset kita tahu ini bisnis kita yang bergerak untuk apa? Untuk menciptakan 4 bintang 8. Jadi bukan berharap dari 4 bintang 8. Biasanya kan ada yang bilang, hari ini downline saya harus bekerja seperti ini, harusnya seperti ini. Ya tergantung semestinya. Kalau downline-nya, kalau grupnya mau kerja keras tanpa harus perintah dari apa, tanpa harus ditunjukkan, dia harus ambil. Kenapa? Karena dia tahu. Dia mau berhasil harus menunjukkan sikap yang benar. Dia harus menunjukkan sikap yang kuat. Dia harus menunjukkan bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa impiannya itu lebih bagus, lebih cepat. Gitu ya. Nah makanya dengan cara apa? Kita harus melewati program yang harus baca buku, dengar kaset. Itu yang bisa terbentuk dari kita Bapak Ibu. Ya. Nah, pengetahuan untuk belajar menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, kita lihat ya. Ada 4 cara kerja ya. Ada 4 poin yang perlu saya sampaikan di Anda. Yang pertama di sini dikatakan adalah
cara kerja. Kedua, pola pikir. Yang ketiga adalah style. Yang keempat adalah sikap. Ini poin yang paling penting di bisnis ini. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan di bisnis ini pasti ujung-ujungnya berbicara tentang ini ya. Cara kerja, pola pikir, style, dan sikap kita. Kita lihat. Yang pertama cara kerja kita apa? Harus punya 7 langkah. Pak, saya kan tidak butuh 7 langkah. Saya tambah 1 langkah, tambah aja jadi 8 langkah. Kalau Anda tambah 8 langkah, Anda pasti juga bisa gagal. Gitu ya. Nah di 7 langkah ini yang pertama adalah impian dan sikap. Kedua pemakai produk. Yang ketiga daftar nama, buat janji bertemu, presentasi. Tindak lanjut. Terus ada alat bantu, buku, CD, dan pertemuan. Tapi saya kan tidak membahas semuanya ya. Semuanya ada di NDT. Betul tidak? Tapi pentingnya saya harus bahas hari ini adalah tentang daftar nama. Kenapa pentingnya daftar nama Bapak Ibu? Kenapa pentingnya daftar nama? Daftar nama, hati-hati. Daftar nama itu penting sekali. Biasanya prospek kita lagi tulis 1 orang. Hei, Anda tahu, Anda tidak menulis 1 orang. Anda mungkin berharap, oh nama saya si Budi, ya nama saya si Agus, nama saya si Ani. Anda tidak menulis 1, mungkin itu akan ditulis dari ratusan orang. Betul? Jadi kecepatan daftar nama adalah mendukung salah satu bisnis kita untuk menentukan bagaimana untuk bisa jadi salah satu pebisnis yang terbesar. Kenapa? Karena bagian dari daftar nama adalah salah satu untuk seorang pebisnis yang profesional. Kenapa? Karena apapun semua terbentuk lewat daftar nama. Anda mau visualisasikan, saya tidak perlu menuliskan daftar nama, tapi saya cuma harus cari tahu saja bahwa bisnis saya seperti ini, nama sini harus saya datangi. Saya pernah kejadian, saya cuma ingat-ingat punya daftar nama, tapi sedikit yang 1 orang. Saya tidak tulis Pak, tapi saya ingat. Akhirnya saya lupa tulis. Berapa bulan kemudian dia jadi punya orang. Gitu ya. Sekarang beliau jadi bintang 7. Kenapa? Saya menyesal. Kenapa? Karena saya tidak menuliskan daftar nama. Gitu ya. Jadi daftar nama ini adalah salah satu senjata paling penting untuk kita menjalankan bisnis ini. Jadi kalau Anda bilang hari ini saya jalankan bisnis ini tidak apa-apalah. Saya kan bisa. Takut Pak, takut. Biasanya Anda jalankan bisnis baru presentasi ke 3 orang Anda sudah merasa 1 Jogja sudah menolak. Betul? Anda baru presentasi 5 orang 1 Jogja sudah menolak. Kenapa? Karena Anda tidak punya referensi yang banyak. Karena kita tidak punya orang-orang yang sudah tertulis. Betul ya? Padahal menulis daftar nama itu kan gampang. Lihat di kontak teman sekolah kita, teman bermain kita, teman macam-macam lah. Jadi pada saat kita ditolak, kita akan tahu kita punya 100 daftar nama. Ada 4 yang menolak, masih ada 96 orang. Ada yang menolak 80, masih ada 20 orang. Ada yang menolak 94 orang. 96 orang, masih ada 4 orang. Dan 4 orang itu percaya insya Allah itu akan jadi godline kita Bapak Ibu. Jadi diamond kita yang nantinya akan bertumbuh besar. Itu proses yang disebut dengan daftar nama. Jadi untuk daftar nama ini penting sekali. Saya cuma bilang hari ini, saya tetap menulis daftar nama, saya tetap mencatat. Kenapa? Karena kita butuh. Kalau orang bisa jadi peringkatnya lebih tinggi, kita juga harus bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, oke, itu di daftar nama Bapak Ibu. Nah yang kedua, ini 7 kebiasaan. Ini penting di 7 kebiasaan kalau kita mau bahas 7 kebiasaan. Kita lihat ya. Di 7 kebiasaan ini adalah salah satu memiliki dream book presentasi minimal 15 kali. Nah ini poinnya sampai poin ke-7. Saya pun tidak bahas poinnya sampai poin ke-7. Anda juga bisa lihat nanti di pertemuan ya. Yang bersyarat seperti NDT. Tapi ada hal yang perlu saya bahas di 2 poin penting. Poin ke-5 sama poin ke-6. Yang pertama adalah mendengarkan minimal 1 CD Netpi. Pak saya kan malas 1 CD Netpi. Terus saya kan punya kaset rock, dangdut, blues. Betul? Kalau Anda menikmati itu Pak, percaya sukses kita itu akan lambat. Saya cuma bilang ke Anda, CD Netpi ini penting Pak. Saya bisa bilang ke Anda, saya berhasil dan jalankan bisnis ini artinya. Sekali lagi ya, saya cuma punya patokan CD Netpi Pak. Netpi Network Education Tools Program. Bayangkan kita dikasih sekolah, kita dikasih pembelajaran lewat 1 CD Netpi Pak. Coba kalau saya tidak tahu Netpi dulu. Bagaimana cara bisnis saya mungkin? Tapi karena ada CD Netpi, akhirnya saya duduk siram kopi, gitu ya. Siram kopi nikmati, lampu yang remang-remang, saya dengar Netpinya. Artinya orang ngomong, apa kabar Bandung, apa kabar Jakarta, apa kabar Jogja. Padahal saya lagi tinggal di Parigi. Padahal saya lagi duduk lagi di remang-remang. Padahal saat itu saya lagi sendiri. Tapi saat itu saya lagi menikmati seminar dengan kaset Netpi Bapak Ibu. Itu pentingnya kaset Netpi Pak.
Emosi saya terbawa, semangat saya terpacu. Emosi saya juga harus betul-betul ada. Kenapa? Karena Netpi. Jadi emosi Netpi itu luar biasa. Pada saat Netpi membuat cerita yang sedih, saya juga menangis sendiri, Pak. Habis menangis baru saya sadar, ternyata saya sendiri. Iya, pentingnya kaset saya di Netpi. Jadi hari ini jangan, Pak. Saya di mobil saya cuma bilang kalau saya sudah mulai kayak tidak nyaman, apa yang bikin saya tidak nyaman? Berarti saya lagi 2 hari tidak dengar CD Netpi. Apa yang saya lakukan? Saya harus jalan lagi di mobil karena di rumah jarang ya. Saya jarang putar CD Netpi. Kenapa? Karena lagi biasanya ada grup datang. Terpaksa saya keluar. Saya cari jarak tempuh yang 1 jam, biasa setengah jam bolak-balik harus dengar Netpi. Karena penting, Pak. Tapi biasanya ada orang dikasih CD Netpi, bahkan pemilik stokis mungkin yang bilang, Netpi-nya harus diambil. Tenang, tenang, Pak. Kapan? Jadi makanya Netpi ini salah satu alat untuk membuat kita bisa update dalam informasi. Sepakat ya? Jadi makanya buat Anda yang punya Netpi tolong didengar. Saya kan Pak tidak punya CD, saya kan belum punya mobil. Ya sudah beli Walkman, dengarkan di motor. Biar Anda sadar, biar tahu. Ternyata kita naik motor, saya lagi di mobil Mercy. Nanti sadar di klakson, ternyata di motor. Kenapa? Terlalu asiknya sih dengar Netpi. Betul ya? Jadi saya cuma pesan ke Anda, saya tidak gurui Anda, saya cuma bilang, Netpi penting. Jelas pembahasannya, Network Education Tools Program. Pembelajaran yang paling penting yang kita lewati adalah lewat kaset Netpi. Saya sekali lagi bilang ke Anda, tanpa kaset Netpi, saya sangat orang yang mungkin bisa dibilang upline saya bisa membantu. Tapi upline saya tidak selamanya juga bilang, harus begini, harus begini. Ya di mana upline kita? Orang yang bisa membantu kita ya, salah satunya di Netpi. Ya. Yang kedua apa? Hadir setiap pertemuan One Vision. Hadir di setiap pertemuan One Vision. Kenapa penting untuk pertemuan ini? Pertemuan ini sama seperti hari ini, Pak. Kita ikut di pertemuan Vision Seminar di CPM kayak hari ini. Ini pertemuan yang disebut dengan salah satu pertemuan yang penting untuk bisa mengupgrade visi kita. Gitu ya? Betul tidak? Kedua, pertemuan ini showroom, Pak. Showroom di mana kita akan menjual kualitas hidup kita, kualitas diri kita, kualitas bisnis kita. Betul? Anda menjual, perkenalkan. Anda kan sudah lihat tadi yang Impact CP, Impact Royal, Impact Crown. Betul? Ini showroom, nilai jual kita. Nanti mungkin Anda lagi presentasi atau kita lagi presentasi ke orang, tiba-tiba orang tadi gabung CP, Anda Impact-nya juga CP atau Anda Impact-nya Crown. Kan grup kita bisa lihat. Yang baru, iya kan barusan closing, tiba-tiba silver CP 3.000 ya. Tapi yang paling bagus budaya sekarang kan biasanya kan tidak ada pertanyaan lagi. Saya cuma bilang saya melatih budaya grup saya, bukan harus peringkat berapa. Insya Allah saya tidak seperti itu, tapi saya bertanya, sudah seperti apa CP, Royal? Kenapa? Biar tertanam. Kenapa? Saya belajar dari mana itu untuk menanamkan cara seperti itu? Dari kaset lagi. Gitu ya. Jadi makanya saya cuma bilang di pertemuan ini penting. Ini adalah nilai jual kita. Standar seorang distributor, seorang pengusaha yang hebat itu ada di atas panggung Bapak Ibu. Gitu ya. Ada di atas panggung. Ya mudah-mudahan CPM berikutnya Pak Sugeng bisa ambasador Majesty ya. Sama yang lainnya. Amin. Pak Yos kan barusan bilang, colek sedikit Pak. Sorry Pak Sugeng. Jadi oke, ini pertemuan. Jadi pertemuan ini penting. Jadi saya cuma bilang ke Anda, teman-teman semuanya hari ini. Hey, hari ini saya bukan mengajari Anda. Saya cuma menyampaikan, saya orang yang jauh dari kota gemerlapnya, kota-kota besar. Tapi bisa berhasil Pak. Jadi kalau hari ini saya orang yang jauh, orang kampung bisa berhasil. Saya yakin Anda jauh lebih bisa orang-orang kota besar sini Pak. Orang yang pasti bisa berhasil Pak. Betul ya? Ini luar biasa di sini. Jadi makanya apa yang perlu diikuti? Di poin kelima. Di 7 kebiasaan yaitu mendengarkan minimal 1 CD Netpi. Kedua adalah hadir di setiap pertemuan. Ada yang malas-malas Pak, saya kan malas ikut pertemuan. Ya tidak usah pamit ke upline. Nah, saya malas pertemuan kan hujan. Tidak perlu pamit ke upline. Kita tinggal berdiri depan kaca dan pamit pada impian kita. Halo impian, hari ini saya pending dulu. Mungkin kalau saya punya impian nanti tahun depan saya umroh atau saya beli mobil, saya pending dulu. Saya tidak mau ikut pertemuan. Ya sudah seperti itulah. Betul tidak? Tidak usah bilang ke upline saya kan tidak datang. Kebetulan saya kan ini mau kasih makan burung ini. Tidak perlulah. Kita perlu pamit ke impian kita, buka dream book kita. Impian sabar ya, saya pending dulu. Kalau yang tadinya 2020 saya harus punya mobil, saya pending jadi 2021 karena tidak ikut pertemuan. Betul tidak? Jadi upline itu kan bukan bos. Di bisnis ini tidak ada upline yang bos. Kita ini cuma rekanan bisnis yang bisa memantau bagaimana caranya bisnis ini. Upline cuma bisa menunjukkan jalan. Hey,
tutup matamu, tenang, upline akan tarik. Jangan lewat situ, tangganya rapuh, jangan lewat situ, lubangnya ada, jangan lewat situ. Di situ lagi becek. Betul tidak? Jadi kalau kecepatan upline jalankan bisnis mungkin terima reward berapa tahun, upline itu cuma bisa menarik kita. Kalau bisa, bisnis kita itu lebih cepat daripada upline. Itu tujuan upline. Mereka itu mulia, tulus untuk membimbing kita Bapak Ibu. Makanya beri standing applause buat upline kita semuanya. Orang yang baik hati, yang tulus selama dalam perjalanan bisnis kita ya. Gitu ya. Nah, itu di upline ya. Oke, yang berikut. 3 prinsip dasar. Hari ini saya cuma suka bahas ini. Padahal Anda sering lihat tidak? Gitu ya. Vital sign ada tidak ini? Ada. Tapi biasanya orang mengharapkan vital sign itu biasa kertas yang tidak ada apa-apanya. Sekali lagi saya sampaikan ke Anda. Vital sign salah satu senjata saya yang kemana-mana saya bawa Pak. Vital sign ini penting untuk jalankan bisnis kita. Kita akan menjadi seorang pengusaha yang hebat. Entrepreneur yang luar biasa. Gitu ya. Jadi di vital sign ini diarahkan ada 3 prinsip dasar. Semua terdaftar semuanya. Kita lihat yang pertama adalah edifikasi. Apa yang perlu kita edifikasi? Ya upline kita, Anda kan sudah tahu semuanya. Edifikasi upline, edifikasi downline, edifikasi perusahaan, edifikasi crossline. Betul tidak? Ada yang edifikasi crossline? Adalah jual belinya kita. Saya biasanya ke grup saya seperti ini, saya bilang, hey lihat sana crossline kita. Kemarin dia masih CP, tiba-tiba dia royal. Anda kapan royal? Tergesek tidak dia? Tergesek. Jadi kalau Anda hari ini yang impact CP, masa tidak tergesek untuk ke depan bulan depan jadi royal? Gitu ya? Jadi kan gampang, diedifikasi, perusahaannya diedifikasi, upline diedifikasi. Kenapa? Karena edifikasi ini adalah nilai jual dan membuat apa? Flashbacknya ke kita. Kalau kita edifikasinya betul-betul untuk bagaimana bisnis kita, percaya Allah akan menggantikan segala sesuatunya itu dengan baik dan kita. Kenapa? Karena edifikasi ini penting Pak. Gitu ya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak terbentuk lewat edifikasi. Gitu ya. Nah, yang kedua apa? Konsultasi. Konsultasilah ke upline. Konsultasinya harus penting. Minimal Anda konsultasi paling lama 1 bulan 1 kali sama upline. Pak kan saya tidak perlu konsultasi. Ya tidak usahlah konsultasi. Ya percaya Anda 2 bulan 3 bulan tidak konsultasi. Percaya bisnis kita pasti menurun. Ingat ya. Upline kita punya grup yang banyak. Upline kita punya bisnis yang besar. Terus kalau kita mengharapkan nanti sering upline yang telepon. Berarti kita tidak punya niat untuk besar. Betul tidak? Jadi pentingnya di bisnis ini adalah konsultasi. Bayangkan luar biasa Pak, Bu. Konsultasi kita lihat ya. Wirausahawan atau konvensional tidak ada bangun konsultasi yang bagus. Saya kasih contoh ke Anda ya. Tiba-tiba ada satu dagangan ya, yang jual dagangan. Ini laris manis. Terus tetangganya sebelah, ini tidak laris manis. Terus tetangganya sebelah bilang, saya mau konsultasi. Bagaimana caranya resepnya buat makanan ini terus tiba-tiba laris? Si yang A tadi mau kasih tidak ke yang B? Ya tidaklah, kalau dia kasih otomatis kan jadi kompetitor. Kalau jadi kompetitor penghasilannya bisa sama-sama. Yang tadinya bisa dapat 100% keuntungan, tapi karena dia ajarkan, dia bisa berbeda menjadi 50%. Makanya apa yang terjadi? Dia tidak akan memberikan konsultasi yang sama. Tapi di sini Pak biasanya sudah konsultasinya gratis, semuanya gratis dari upline, malas lagi konsultasi ke upline. Kalau kita malas, percaya bisnis kita lambat Pak. Jadi konsultasi ini penting, kan gratis lagi. Nanti seperti ini. Padahal konsultasi terbangun untuk apa? Untuk memperbaiki fungsi bisnis kita. Gitu ya. Konsultasi saya kemana? Ke upline. Konsultasi saya kemana? Ke buku. Konsultasi saya kemana? Ke kaset. Konsultasi saya kemana? Ke alam. Hei, kita sudah berjanji pada grup untuk membuat bisnis kita besar dan berkembang. Betul tidak? Kita percaya ya? Kita mungkin tanam 1 pohon. Insya Allah pohon ini, contoh ya, pohon ini akan tumbuh besar. Gitu tidak? Pohon ini akan tumbuh besar dan saya akan berjanji saya akan siram dan saya akan bagar. Tadi kita berjanji ke siapa? Kita tadi berjanji ke siapa? Ya? Saya kan barusan tanam pohon mangga yang kecil. Saya tadi berjanji ke siapa? Ya? Diri sendiri ya. Kita tadi sudah berjanji dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Kan gitu ya. Saya akan tanam pohon ini
yang nantinya insya Allah saya akan siram, saya akan tanam. Saya akan siram, saya akan pagar. Tapi kalau janji kita dengan Allah, terus kita tidak penuhi, kita tidak siram dengan air, kita tidak pagar dengan pagar, ada dua pilihan. Pohon tadi kalau bukan mati, yang kedua dimakan binatang. Betul tidak? Jadi bisnis kita sama. Kita presentasi ke downline kita, insya Allah kita akan berhasil sama-sama, kita akan sukses sama-sama. Kita akan harus menunjukkan bagaimana satu saat kita akan besar. Tapi kita tidak pernah tunjukkan bagaimana caranya janji kita dan dia dan Allah apa. Kalau Anda tidak pagar dan pertemuan Anda tidak siram dengan motivasi, insya Allah grup Anda, bukan insya Allah ya, dipastikan grup Anda tidak akan pernah berkembang. Kenapa? Janji Anda tidak Anda tepati. Makanya untuk downline kita apa? Kalau di mangga Anda siram dengan air, Anda pagar dengan pagar mungkin ya. Di bisnis ini Anda siram dengan motivasi, pagar dengan pertemuan. Betul tidak? Kalau kita sudah pagar, insya Allah bisnis kita berkembang dan grup kita juga bisa sama-sama berkembang dengan kita. Itulah bisnis kita. Gitu ya? Yang berikut apa? No cross lining. Nah, no cross lining ini perlu sekali. Karena ini penting Pak. Biasanya, mungkin di grup juga saya seperti itu. Jadi no cross lining ini sangat penting. Salah satunya adalah ya kita menjaga sikap. Anda kan sudah tahu, saya tidak perlu bahas panjang, tapi ada hal yang perlu saya cuma bilang satu. No cross lining ini berbahaya. Berbahaya. Bisnis kita bisa cepat atau lambat tergantung cara kita. Cara kita menyikapi no cross lining. Gitu ya. Ya salah satunya itu. Makanya kita buat pagar, kita harus siram sama motivasi, kita harus pagar dengan pertemuan. Kalau tidak, dua saja. Kalau bukan dia berhenti, dia diambil orang. Tapi diambil orang cara yang tidak bagus itu kan tidak bagus juga. Gitu ya. Makanya di bisnis ini jangan suka cari-cari apa ya. Karena percaya Pak, kalau kita suatu saat nanti melakukan hal yang sama, ambil grup orang, biasanya mungkin di grup saya jaga Pak. Itu akan terjadi. Kenapa? Hukumnya akan ada Pak. Betul tidak? Kalau hukum karma itu ada. Ya makanya, saya cuma bilang ke grup saya, ayo bangun bisnis ini. Saya tidak bahas panjang, tapi intinya cuma satu. Jaga keseimbangan bisnis kita dengan cara apa tadi? Pagar dengan pertemuan, siram dengan motivasi. Itu saja yang penting di bisnis kita. Oke? Nah, poin kedua apa? Pola pikir. Di sini poin kedua pola pikir adalah cara mengubah pola pikir untuk bisa meraih kesuksesan. Kita lihat ya. Yang pertama kita bergaul dengan lingkungan yang baik. Yang kedua jangan suka berpikir negatif. Yang ketiga adalah sering membaca quotes inspiratif yang mengarah pada kesuksesan. Yang keempat mempunyai keinginan yang kuat. Gitu ya. Yang kelima sering mengikuti kelas motivasi. Kita lihat. Yang pertama Anda bergaul dengan lingkungan yang baik. Lingkungan itu pengaruh Pak. Saya cuma bilang ke Anda, saya sekolah itu berapa kali pindah. Tahu tidak, saya tidak menyalahkan guru, ternyata saya sadar lingkungan saya yang berpengaruh. Akhirnya saya sekolah pindah-pindah karena lingkungan mengajak kita. Lingkungan yang membuat kita seperti apa. Jadi kita yang tadinya mungkin tidak seperti ini, tidak suka main judi ya. Tapi karena lingkungan, otomatis kita akan main. Betul tidak? Kita tidak suka orang-orang yang tidak suka sholat, atau tidak suka ke tempat ibadah, tapi kalau dia bergaul dengan lingkungan yang baik, dia akan ke tempat yang ibadah. Betul tidak? Nah, makanya malam hari ini kita ada di lingkungan yang positif, di mana Tianci dan One Piece Anda akan diajak untuk mencapai sukses di 1, 2, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan lingkungan. Gitu ya? Kan lingkungan saya seperti ini, tidak apa-apa Pak. Oh lingkungan kita kan seperti ini, semuanya orang betul-betul metal semuanya. Tapi kalau kita punya niat yang baik, percaya yang metal itu akan mengikuti jejak kita. Kita harus bertumbuh menjadi yang bisa menabur kebaikan ke banyak orang. Biar orang tadi tumbuh bersama kita. Betul ya? Dan insya Allah Tianci ini banyak. Tianci dan One Piece ini banyak mengarahkan kita ke sesuatu yang paling baik. Betul tidak? Orang saja diajak berantem mau Pak. Betul tidak? Apalagi diajak sukses. Betul tidak? Sukses ini kan penting. Betul ya? Makanya ada yang bilang. Kalau sukses di usia muda itu penting. Kenapa harus menunggu tua? Betul? Jadi saya doakan Anda suksesnya lebih mudah Bapak Ibu. Beri aplaus. Ini ya. Nah. Yang kedua, jangan berpikir negatif. Pak, saya kan iyalah, kita semua sering negatif ya. Tapi ingat, kalau kita sudah memikirkan selalu yang tidak baik, percaya Anda sudah menarik ke alam bawah sadar. Betul? The law of attraction. Anda sudah membuat segala sesuatu itu dalam perencanaan Anda sudah tarik, Anda masukkan dalam pikiran. Jadi segala sesuatu yang bersifat baik, pikirkan. Saya hari ini selalu berkata, ya Allah, jadikan saya hari ini, besok jauh lebih baik, jauh lebih bagus, banyak bonus, sehat dibanding hari ini. Ya Allah, jadikan saya orang yang selalu
menghargai ke banyak orang, dan selalu punya penghasilan yang besar dibanding hari ini. Kalau itu kita tarik, kita akan bisa. Saya cuma bilang ke Anda, pikiran negatif ini sangat menarik sekali. Ada satu cerita, Pak. Satu orang preman luar biasa, memang luar biasa. Di satu kota itu dia orang-orang yang sangat luar biasa. Memang sudah bisa dibilang pembunuh kelas berat, macam-macam lah dia lakukan. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang tadi dihukum, dan ada cara membunuh orang tadi ini tidak sadis katanya. Terus ditanya, bagaimana cara membunuh orang tadi tidak sadis? Gampang, ini salah satu cara yang paling sederhana dan menguatkan untuk si tersangka tadi. Akhirnya tersangka tadi dibaringkan, gitu ya. Setelah dibaringkan, tangannya dikeluarkan dari tempat itu, terus dibisik ke yang tersangka tadi. Hei, sebentar, kita akan membunuh kau, tapi dengan cara yang sederhana. Caranya seperti apa? Nanti kita akan bunuh Anda dengan sayatan yang tidak terasa. Tidak terasa. Caranya bagaimana? Nanti tanganmu nanti akan diiris sama pisau, dan itu tidak terasa. Yang terasa hanya tetesan darah yang di lantai, yang itu yang nanti akan terasa, yang bisa didengar. Tahu tidak? Si tersangka tadi dibaringkan. Setelah dibaringkan, diambil tadi es batu yang dibentuknya dikasih tajam, terus diiris di bagian nadinya. Tapi irisan tadi tidak melukai tangannya. Itu cuman karena dingin menyentuh kulitnya, si tersangka tadi merasa bahwa itu sudah teriris. Akhirnya tangannya diikat, tetesan tadi yang jadi tetesan adalah air. Tapi di tangannya apa? Dia merasa dingin. Akhirnya yang masuk ke alam bawah sadarnya, saya akan mati, saya akan kehilangan darah, saya akan suak. Kalau darah saya tidak ada, saya akan kehilangan dan saya pasti akan mati. Tahu tidak? Hanya butuh waktu 30 menit orang tadi itu meninggal. Padahal tangannya tidak luka. Tangannya cuma disayat sama pisau, sama es batu yang tidak membuat tangan tadi luka. Tapi tetesan tadi datangnya dari mana? Dari air yang sudah dibuat. Di pinggir telinganya. Akhirnya orang tadi meninggal. Tahu tidak yang ditanamkan ke dia? Pikiran negatif. Bahwa kau nanti akan mati. Anda akan meninggal dengan sayatan tadi yang luar biasa. Cara membunuh yang paling sederhana dan tidak terasa. Akhirnya orang tadi meninggal. Jadi sama di bisnis kita seperti ini. Kalau kita setiap hari mau katakan di bisnis ini, saya akan tidak mampu, saya akan tidak bisa. Percaya, tidak usah jalankan, mendingan berhenti. Karena Anda pasti tidak akan bisa, Bapak Ibu. Gitu ya? Kita sudah menanamkan segala sesuatu ke alam bawah sadar. Jadi makanya di alam bawah sadar yang perlu kita tanamkan, yang saya lakukan juga adalah saya bisa. Kalau Bandung bisa, Jakarta bisa, Jogja bisa, Makassar bisa, kota-kota besar lain, Parigi pasti akan lahir juga satu penerima, Pak. Saya cuma bilang kata bisa. Akhirnya apa? Tuhan mengijabah doa saya. Kenapa? Karena saya membuat segala sesuatu yang bersifat baik. Gitu ya? Apa yang perlu saya layani? Saya layani diri saya. Saya melayani diri saya biar saya tahu saya menempatkan posisi saya yang terbaik. Walaupun di mata orang belum terbaik. Tapi dibuat saya terbaik. Kenapa? Saya menanamkan segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Gitu ya? Nah, oke. Yang berikut sering membaca quotes inspiratif yang mengarah pada kesuksesan. Perlu kita baca. Salah satunya di buku-buku juga bisa kita lihat. Tapi saya masih ingat di grup saya begitu. Karena mau lihat upline. Dia suka baca quote, dia taruh buku yang bagus. Gitu ya. 7 kebiasaan. Gitu ya. Saya lihat, luar biasa sering baca buku ini. Pas saya lihat belakang, ternyata dia di dalamnya komik, Pak. Saya mau tanya, yang dia bohongi siapa? Saya apa dirinya? Ya dirinya lah. Makanya bisnisnya sampai sekarang juga lambat, Pak. Kenapa? Dia cara membohongi kan gampang. Biar kelihatan upline, suka membaca buku yang positif apa. Isinya di dalam apa? Komik, Pak. Saya lihat, ya sudah. Tapi saya cuma bilang, Pak, Bapak tidak bohongi saya, Bapak tidak bohongi lingkungan, tapi Bapak bohongi diri sendiri. Kalau besok Bapak lakukan seperti itu, pasti bisnisnya akan lambat. Dan memang terbukti seperti itu. Kenapa? Karena orangnya suka baca-baca komik ya. Supaya mau kelihatan ke upline, kalau saya memang sering baca buku. Gitu ya. Padahal tidak.
Jadi saya cuma bilang ke Anda ini pengalaman saya sampaikan ke Anda, bukan saya jari, tapi ini semoga juga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah yang keempat, mempunyai keinginan yang kuat. Bagaimana ya? Harus punya impian ya sebenarnya, punya kekuatan yang betul-betul. Jadi jangan kayak orang jadi kita buat bisnis ini kayak orang yang mungkin yang mengidam ya, mungkin Anda belum pernah mengalami, bisa tanya ke orang tua Anda. Yang mengidam itu, ibu-ibu kalau mengidam tidak ada. Sama saya dulu, istri saya di saat mengidam, Pak tolong saya mau makan daging. Saya bilang daging di mana jam 11 malam ini? Kan di daerah saya kalau jam 11 malam sudah sunyi Pak. Gitu ya. Yang ada kalau saya cari daging, yang kuntilanak di bagian mana, pocong di bagian sini, mendingan aduh. Saya pikir di mana? Tapi kan dia lagi mengidam, kebutuhan wanita itu kan penting dipenuhi. Gitu ya? Asik ya. Sebentar kita bicara wanita ya. Nanti di VS kita rock and roll nanti. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir, ternyata memang ada petunjuk Allah. Datang teman, tidak ke pesta. Saya bilang pesta di mana? Pesta di sana, teman yang kawin. Saya bilang syukur alhamdulillah. Dia bilang kenapa bersyukur, ini sudah jam 11 lewat. Saya bilang tidak apa-apa, saya mau cari daging untuk istri saya. Kebetulan dia lagi mengidam. Saya pergi ke tempat pesta ambil daging untuk kasih istri saya. Nah sama di bisnis ini kayak begitu. Jadi kita buat segala sesuatu tuh harus tercapai, harus terwujud. Jadi kita punya tujuan yang jelas. Saya cuma bilang ke saya latih diri saya harus presentasi satu hari ini harus butuh 5 orang. Kalau 5 orang ini saya belum dapat sampai di jam 12 siang, saya tidak akan pernah pulang makan siang Bapak Ibu. Iya, saya harus dapat 5 orang. Entah saya ketemunya 5 kayaknya bagaimana, harus saya ketemunya satu persatu. Saya harus dapat. Kalau saya tidak dapat, saya tidak pernah makan siang. Kenapa? Saya membuat challenge diri saya. Jadi mau tidak mau saya harus punya kekuatan, betul tidak? Saya presentasi bla bla, terserah mau ketemu yang asam urat baru jalan, bagaimana kalsiumnya bagus. Iya kan? Harus seperti itu. Jadi bisnisnya seperti itu, Pak. Gitu ya. Nah, yang kelima adalah sering mengikuti kelas motivasi ya. Kelas motivasi ya salah satunya seperti ini. Banyaklah kelas-kelas yang bisa diikuti. Kenapa? Karena memang penting untuk kita jalankan bisnis ini harus program kerjanya kita melewati kayak ini. Kelas motivasi bagian dari pertemuan. Pertemuan itu adalah showroom nilai jiwa kita untuk siapa kita dan bagaimana cara bisnis kita dan bagaimana kita untuk mengupgrade visi kita dan diri kita ya. Oke, next Pak. Yang ketiga adalah style. Style ini penting sekali Pak. Style ini penting. Toh kita jalankan bisnis. Saya masih ingat dulu saya belum mengenal bagaimana pentingnya style. Saya jalankan bisnis, Pak. Tiba-tiba presentasi ke prospek, bla 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 bla. Saya kan dulu latar belakangnya seorang seniman airbrush. Airbrush itu kan mainannya cat, betul tidak? Cat motor, kan? Saya presentasi, bla bla bla. Tahu tidak prospek saya presentasi bisnis ini bagus, bla 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 bla. Prospek semangat, saya lihat semangat, tatap saya. Ternyata yang dia tatap apa? Saya bilang, bagaimana Bu? Banyak kan? Bagaimana? Oh iya. Tahu tidak yang dia tatap? Ternyata dia tatap ujung jari saya banyak tainya, tai kuku sama cat. Wah, ternyata bukan saya yang semangat. Kotoran di tangan saya yang dia lihat Pak. Saya bilang bisnis bagus bla bla bla. Matanya begini juga. Ternyata memang apa kotoran tangan saya. Gitu ya? Dan memang di bisnis ini pentingnya adalah style. Kenapa? Penampilan kita. Masa kita pasarkan, ini bisnis bagus, penghasilannya seperti ini. Terus kita presentasinya apa? Kita tidak melakukan segala sesuatu yang baik. Apa? Minimal apa? Dari potongan rambut kita. Betul tidak? Coba lihat Pak Yus, Pak Sugen dan leader-leader ada depan ya. Ganteng-ganteng semua kan? Ya, seperti itu. Jadi makanya potongan rambut ini penting Pak. Terus pakaiannya kita. Tidak perlu mahal, yang penting rapi. Betul tidak? Saya dulu presentasi Pak, ikut pertemuan OP, saya masih ingat jas saya itu saya beli, itu bekas jas nikahan orang. Pak ini saya beli di mana? Di Cakar, harganya 75.000. Tapi saya sudah pakai nikah, saya tidak apa-apa. Konsultasi ke upline up, saya pakai jas ini, tidak apa-apa pakai, tidak penting mahal, yang penting rapi. Betul tidak? Rapi. Jadi pentingnya rapi. Tapi ingat, pada saat saya mau keluar OP, di awal saya pakai jas itu, saya lihat dulu depan rumah. Masuk lagi. Jas di tangan, malu-malu. Lihat lagi. Pas tidak ada orang baru sudah jalan ke pertemuan. Gitu ya. Akhirnya saya impact. Perkenalkan nama saya Jumhar, latar belakang saya bla bla dan saya impact di panggung ini. Saya ingat 2 kali pakai jas. Yang pertama kawin, nikahan, yang kedua saya impact di panggung ini. Tahu tidak jasnya harganya 75.000 dan dari Cakar.
Ternyata orang respeknya luar biasa lihat kerapian Pak. Jadi makanya di bisnis ini penting untuk menampilkan kita. Harus penampilan kita ya. Oke. Nah, yang keempat sikap dan katup. Attitude, kita lihat ya. Bukan manusia membangun bisnis ini, kita lihat ya. Tapi bisnis ini adalah membangun manusia. Saya sudah jelaskan juga tadi sedikit di awal. Jadi pentingnya apa? Apa yang kita lakukan? Ya salah satunya adalah karena bisnis kita berkembang mengikuti katup kita, bukan sebaliknya. Bisnis kita berkembang gitu ya, mengikuti katup kita, bukan sebaliknya. Kita lihat ya, kalau katup kita di angka 5, bisnis kita cenderungnya di angka 1 sampai 4. Sepakat? Ya, kalau bilang, Pak, kalau katup kita kan di angka 5 nanti bisnis kita, betul tidak? Coba Anda coba. Anda tidak harus bisa upgrade visi katup kita seperti apa. Nah makanya kalau terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Upgrade dengan cara baca buku, dengar netpi, dengar starter pack. Nah starter pack ini penting Pak. Biasanya di grup saya juga ada, pada saat dia bergabung untuk mencapai CP, dia melupakan membaca starter pack, dia melupakan mendengarkan kaset starter pack. Padahal ini starter pack adalah, sudah dikatakan di starter pack, 1000 mil diawali dari satu langkah pertama. Betul tidak? Bagaimana pencapaian keberhasilan kita, kesuksesan kita, kalau kita tidak mengalami proses pembelajaran dari starter pack? Kan di awal pada saat orang bergabung kan belum terima netpi. Betul tidak? Ayo, nanti kan kalau gabung ini untuk mencapai CP, Anda harus punya starter pack. Nah justru promosi kita di starter pack itu mati-matian, habis-habisan. Bila perlu pada saat sampai di rumah, halo bagaimana kabar? Sudah dengar tidak starter pack? Belum punya Walkman Pak, belum punya CD. Beli saja, pinjam tetangga punya. Dibuat bagaimana ini betul-betul masuk di pikirannya bahwa starter pack ini penting. Gitu ya, bagaimana cara untuk punya impian, bagaimana memulai dengan benar, bagaimana cara mengkonsumsi produk. Banyak di starter pack Pak. Saya cuma bilang senjata saya di bisnis ini cuma 2 patokannya, di netpi dan starter pack. Karena upline saya jauh. Dulu pertama tinggalnya di Jogja, sekarang di Jakarta. Saya mau konsultasinya kemana? Ya konsultasinya lewat telepon. Tapi kan saya sadar juga, masa konsultasi saya setiap hari ke upline? Terpaksa saya bawa konsultasi saya mana? Ke alam. Kemana? Ke kaset, ke buku. Jadi itu Pak. Jadi jangan mentang-mentang Anda di Jogja, One Vision dekat, terus Anda juga malas dengar starter pack. Hati-hati. Starter pack itu biasanya biar kita dengarkan sudah berkali-kali. Biasanya ada sesuatu yang melekat. Satu. Saya kan sudah dengarkan. Sudah 9 kali. Coba ulang lagi yang ke-10. Biasanya ada yang melekat lagi. Betul tidak? Dan kalaupun kita sudah tertanam dengan starter pack, terus kita ngomong ke orang, kita jalan saja. Ada yang bertanya seperti ini ya, cara ngomong kita kayak starter pack. Ya sudah nanti seperti ini. Sudah terbawa alam bawah sadar. Betul tidak? Kan sama kebiasaan kita kayak naik motor. Yang baru belajar kan biasanya baru naik motor, tiba-tiba mau start, bingung ini harus kemana. Kenapa? Dia fokusnya ke arah jalan. Betul tidak? Karena fokusnya ke arah jalan, ketemu batu, dia jatuh. Betul tidak? Tapi kalau orang yang sudah terjadi ke alam bawah sadar, terserah, bro, betul tidak? Sudah terbiasa. Jadi hidup kita di bisnis ini cuman ini pemandunya, starter pack dan netwi. Kalau ini kita jadikan kebiasaan kita, pilihan kita, insya Allah 1, 2, 3 tahun ke depan kita akan sama-sama meraih kesuksesan yang sama Bapak Ibu. Oke? Yang berikut, aset di bisnis ini siapa? Kita ya. Jika kita milikilah visi yang besar. Milikilah visi yang besar. Kenapa? Karena itu akan menentukan cara kerja kita untuk membangun bisnis ini demi masa depan. Ini penting Pak. Gitu ya. Miliki visi yang besar. Betul-betul kita punya kekuatan bisnis kita, kekuatan mimpi kita, kekuatan impian kita punya visi yang besar. Apapun yang mau terjadi Pak, saya cuma bilang ke Anda, saya bangun bisnis ini luar biasa. Saya hanya membangun visi yang kuat, yang apa yang disampaikan ke upline saya. Saya perjalanan mau 600 kilo, perjalanan mau 700 kilo, saya sampai tidur di mobil, tidur di motor. Gitu ya, saya standar 2, dekat masjid, saya tidur di atas itu, tidak apa-apa Pak. Yang penting saya mengalami proses pembelajaran dengan punya visi yang besar Pak. Itu yang penting. Jadi kalau hari ini mau dibilang bisnis harus benar, tidak perlu Pak, yang penting memiliki visi yang besar. Nah ini yang saya lakukan Pak. Saya lakukan seperti ini. Jadi saya tidak melihat seperti apa, yang saya pakai cuma ini. Karena ini kekuatan bisnis, kekuatan mimpi kita ada di sini. Gitu ya? Yang kedua, komitmen dan konsisten. Kan kita sudah tanda tangan aplikasi, betul tidak? Bahkan sudah tanda tangan aplikasi, kita sudah pernah ikut pertemuan yang bersyarat, bahkan kita sudah menangis, ingus kita sudah sampai di just upline. Betul? Saya sukses, saya akan berhasil. Satu saat saya akan tunjukkan pada orang tua. 2-3 bulan ke depan, yang tadi ingusnya melekat di jas mana? Hilang.
Betul? Karena tidak komitmen, Pak. Dia tidak menunjukkan komitmen di bisnis ini. Betul ya? Jadi pentingnya komitmen untuk jalankan bisnis ini betul-betul. Apapun yang terjadi saya harus berhasil. Kalau perempuan saja bisa berhasil, cewek-cewek saja bisa berhasil, saya anak muda yang ganteng harus berhasil. Gitu ya? Terus kalau anak muda tidak berhasil bagaimana? Potong saja anunya. Iya, laki-laki. Masa perempuan bisa, kita laki-laki tidak? Gitu ya? Penting. Terus konsisten seperti apa? Kita konsisten jalankan bisnis ini, Pak. Gitu ya? Kita lihat. Bisnis ini dibangun perlu waktu 2, 3, bahkan sampai 5 tahun. Tidak. 2 sampai 3, 5 tahun ya. Kita lihat ya. Apa yang disebut dengan kita bangun 2 sampai 3, 5 tahun? Bisnis ini perlu belajar. Saya cuma baca di satu buku. Bisnis ini perlu belajar. Kata Robert Kiyosaki, Anda melakukan satu usaha dan Anda belajar selama 5 tahun. Anda belajar selama 5 tahun. Kalau 5 tahun itu lama untuk Anda mencapai sukses, Anda lakukan selama 6 bulan tanpa ada kata diskon dan ikuti seminar-seminar apapun. Dan kalau itu Anda lakukan selama 6 bulan tanpa ada diskon, tanpa harus mengeluh, kata hujan, kata apa, insya Allah kita akan berhasil dimanapun, di bisnis apapun Bapak Ibu. Jadi jangan ada kata diskon. Kalau kita tahu bisnis ini kan ini kan lama, tadi di materi tadi kan dia sampaikan 2, 3, sampai 5 tahun. Terus bagaimana caranya? Ya sudah lakukan selama 6 bulan. Apa? Ikut home meeting, bikin home meeting, Anda ikut segala pertemuan tanpa ada kata diskon. Insya Allah percaya, saya akan doakan dengan tulus, Anda akan berhasil dengan hal yang sama Bapak Ibu. Ya? Nah, kita lihat ya komitmen dan konsisten. Bisnis ini dibangun perlu waktu 2, 3, bahkan sampai 5 tahun. Yang pertama tidak mengeluh, tidak mudah menyerah, tidak menyalahkan orang lain, downline, upline, atau crossline. Yang penting segala sesuatunya bersikap jelas. Jadi jangan mengeluh-mengeluh, apakah saya tiba-tiba, saya ini kan sakit perut. Ya sudah, kembali ke yang tadi, materi yang tadi apa? Alasan keimpian kita, buka dream book kita, terus berhadapan depan cermin, hey apply, impian. Saya kan 2020 harus beli Brio 1. Gitu ya, harus saya beli mobil 1. Ya saya pending dulu lah, nanti 2021. Kenapa? Ya saya malas dulu datang di pertemuan PS, saya malas datang di NDT, saya malas datang di segala pertemuan. Seperti itu saja, tidak usah telepon upline. Upline itu tetap akan memberikan segala sesuatu yang baik. Tapi kalau, ya saya ini kan kolerik, kalau ketemu saya ya sudah. Pam, jadi biasanya di grup saya mentalnya tidak kuat, pang gitu ya. Tapi biasanya saya sadar juga. Tapi kalau terlalu dilus-lus juga kan bosan juga kalau tidak. Ya tergantung lah cara kita memainkan peran. Makanya saya sering juga baca buku Personality Plus. Bagaimana untuk mengenali orang yang kolerik, sanguin, pelegmatis, melankolis. Seperti itu ya. Nah, itu yang saya pelajari juga. Oke? Nah tidak menyalahkan upline. Upline kok seperti ini. Downline seperti ini. Gitu ya. Jangan Pak. Jangan. Karena upline itu tulus. Jangan Anda lihat mungkin upline kita seperti ini, orangnya seperti ini. Jangan Pak, upline itu tulus lahir untuk menentukan bagaimana caranya kita berhasil. Gitu ya. Oke. Next Pak. Nah kata aset di bisnis ini adalah bisnis kita bisa dibilang aset kalau secara parameter yang sehat. Betul ya. Secara parameter yang sehat apa? Yang harus kita itu adalah PBO. Betul ya? Kemana? Kita harus CP, harus Royal, harus Crown, harus Ambassador, harus Majestic. Ini saja di bisnis ini. Betul tidak? Jadi tidak perlu kita harus seperti apa. Kita ikuti parameternya, kita ikuti sesuai vital sign, kita ikuti apa yang disarankan upline. Upline itu biasanya menyarankan hanya sekali saja. Di upline saya kayak begitu. Dulu, Pak Hart nanti seperti ini ya. Sudah jalankan, tanamkan. Tidak perlu lagi, masa upline mau membuat pengulangan yang sama? Betul tidak? Betul? Masa upline sudah menyarankan harus Royal, gitu ya. Yang baru harus CP. Yang sudah lama harus Crown. Terus nanti upline harus mau sampaikan berkali-kali. Tapi kalau upline sering menyampaikan berkali-kali, mungkin upline kita lagi peduli dengan kita. Terus kalau kita tidak peduli, itu pilihan kita. Tapi buat saya, tolong. Kita harus sadar dan mengerti bahwa upline kita punya grup yang banyak. Kalau dia sudah menyampaikan sesuatu yang berarti dan baik untuk masa depan kita, untuk bisnis kita, lakukan tanpa harus menunggu ditelepon lagi Bapak Ibu. Ya lakukan saja. Sederhana bisnis ini. Gitu ya. Oke. Next Pak. Sampai kapan aset kita bisa terbangun? Sampai menemukan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat itu seperti apa? Orang-orang yang punya impian kuat. Orang-orang yang kerja kerasnya, terus orang-orang yang touchable,
Touchable ini penting Pak, touchable ini penting Bu. Betul tidak? Saya kan perlu kerja keras untuk mencapai sukses saya, untuk bahagia. Terus saya tidak touchable. Hey, hati-hati. Kita akan lambat berhasil kalau kita tidak touchable Pak. Gitu ya. Tapi hati-hati, jangan juga touchable. Tiba-tiba upline saya yang kita biasanya, contoh ya. Kita tidak biasanya makan lombok yang banyak, tiba-tiba upline kita suka makan lombok banyak. Kita touchable makan lombok yang banyak. Bukan seperti itu, tapi touchable dengan apa yang sudah disarankan oleh upline. Bagaimana cara berhasil kita di bisnis ini? Lakukan sesuai dengan parameter bisnis One Piece. Ya itu saja dilakukan. Saya kan sudah touchable dengan upline, terus saya touchable dengan apa? Selama ini kan saya belum berkembang secara bisnis. Ya sudah, Anda touchable dengan apa? Dengan apa? Dengan diri sendiri, dengan buku. Anda sering baca buku. Buku itu penting. Kenapa? Karena dengan buku itu akan menambahkan, mengupgrade diri kita yang jauh lebih besar. Upline kita sampaikan ini kemarin. Di sini tidak ada, ya tolong baca buku. Upline saya cuman bilang ke saya, Pak Jumhar tolong beli buku ini. Ya sudah saya beli. Pak Jumhar beli buku ini, ya sudah saya beli. Pak Jumhar nanti kebetulan ada di sini upline kita luar biasa. Beliau nanti akan isi passion seminar Palu. Kalau memang harus ketemu dia, harus standar minimal bawa audiens 50 orang. Saya bilang siap upline. Caranya saya bagaimana? Saya touchable sama upline. Sudah bawa grupmu 50 orang untuk ambil tiket. Ini saya masih peringkatnya masih baru. Saya upayakan karena touchable dengan upline. Saya lakukan. Akhirnya saya bisa berfoto dengan beliau. Dengan upline kita tercinta. Makanya beri standing applause untuk Mas Wawan Bapak. Saya masih ingat ya. Gitu ya. Masih ingat di Palu. Jadi makanya upline saya mau katakan apa, saya seperti itu juga lakukan. Oke? Kita lihat ya. Ingat, semakin dalam tingkatan keyakinan kita di bisnis ini, semakin besar pula kemungkinan kita untuk berhasil. Betul atau betul? Kita betul untuk yakin? Biasanya banyak orang yang cuma percaya, yakin tidak. Saya mau bilang ke Anda, ada satu cerita tentang percaya dan yakin ya. Satu cerita ini ada yang bilang, Anda sudah lihat saya seorang pesirkus terbaik. Ketika saya naik di atas sepeda, saya naik sepeda dan saya tempatkan sepeda ini di atas satu tali yang panjang dengan jarak 50 meter. Anda percaya saya bisa naik? Audiens semua teriak, percaya. Anda percaya, percaya. Betul percaya? Iya percaya. Akhirnya dia jalan dari tempat dia sampai di 50 meter ke depan ke tujuan. Dia sampai, akhirnya si pesirkus tadi tanya lagi, Anda sudah percaya? Percaya. Betul sudah lihat tadi saya bisa mengayunkan sepeda sampai di ujung? Iya percaya. Hari ini saya minta satu orang peserta atau audiens untuk naik di pundak saya. Dan saya akan bawa dari tempat sini kembali lagi ke tempat sana. Ada yang siap? Audiens tidak berteriak Pak. Diam semua. Tahu tidak kenapa mereka diam? Takut Pak. Terus ditanya lagi, percaya tadi saya bisa naik sepeda? Percaya. Terus Anda percaya? Percaya. Anda mau naik di atas pundak? Tidak ada yang mau. Ternyata mereka tidak yakin Pak. Kalau yang percaya tadi mereka bisa percaya, tapi mereka takut karena keyakinan mereka tidak ada untuk betul-betul naik di atas pundak Pak. Gitu ya. Jadi di bisnis ini mungkin sama Pak. Banyak orang percaya, oh sana sukses. Pak Yowas ini, Pak Sugeng sudah terima ini, Mas Wan sudah seperti. Banyak orang lihat dan percaya. Tapi banyak orang tidak yakin kalau dirinya itu suatu saat akan berhasil Bapak Ibu. Makanya banyak yang gagal di bisnis ini. Kenapa? Karena mereka tidak menanamkan keyakinan dalam diri. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau saya ini orang yang jauh di tempat Anda dari Yogyakarta, butuh waktu naik pesawat 2 jam, orang dari kampung dan bisa berhasil, masa Anda di Jogja yang ramai tidak bisa berhasil Bapak Ibu? Gitu ya? Semestinya Anda lebih berhasil. Betul ya? Ini yang penting saya perlu sampaikan ke Anda. Jadi bangun keyakinan bukan hanya sekedar kepercayaan. Kalau percaya banyak yang percaya. Saya percaya orang tadi bisa naik di atas tali dengan mengayuh sepedanya. Tapi orang tidak yakin kalau ditempatkan di atas pundak. Gitu ya? Nah, oke. Selama ini kita tahu bahwa kerja keras itu akan menghasilkan sukses. Betul ya? Akan menghasilkan sukses dan bahagia. Oh Pak, kan saya harus kerja keras dulu. Kerja keras, saya harus sukses. Betul tidak? Ternyata memang seperti ini Pak. Ternyata keliru. Riset membuktikan bahwa bahagia adalah syarat utama untuk mengawali sebuah kesuksesan. Jadi kita di bisnis ini bahagia dulu.
Pak kan saya tidak perlu bahagia, yang penting saya kerja keras. Ya iya, prospekmu di sana menunggu ada platinum 20 juta 800. Tapi tiba-tiba Anda di rumah dimarah-marah. Wah, itu lawak. Kira-kira bagus tidak Anda presentasi di sana? Anda mungkin naik motor lagi muka yang kurang bagus. Pas sampai di prospek, bagaimana mau closing tidak? Prospek bilang ini kenapa? Akhirnya prospek tidak closing, kenapa? Karena raut wajah kita tidak menunjukkan sikap yang bahagia. Betul tidak? Terus yang sudah menikah, saya jalankan bisnis, yang penting saya kerja keras. Ya sudah, Anda jalankan bisnis ini, tiba-tiba di rumah Anda lagi dimarah-marah. Betul ya? Istri Anda mungkin lagi tidak setuju, suami Anda lagi tidak setuju. Anda enak tidak lagi presentasi ke orang? Tidak enak Pak, jadi makanya harus bahagia. Saya Pak lagi presentasi, tiba-tiba istri saya lagi buang tas saya, lagi presentasi, presentasi terus apa segala macam. Saya ambil tasnya, saya cuma bilang ya Allah satu saat dia akan mengerti. Dia akan tahu bisnis ini bagus. Setelah saya turun, saya menempatkan raut wajah saya dengan cara cerah, saya bahagia. Tapi saya upakan untuk bahagia susah. Jadi makanya memang penting untuk siapa? Bahagiakan lingkungan kita, keluarga kita yang satu saat nanti bahagia itu akan tertular pada mereka Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, oke, next. Bahagia itu keren. Next Pak. Bahagia itu keren, berani, bernyali, menantang. Ini luar biasa ya. Kalau kita bahagia apapun Pak, Anda pernah rasa tidak? Saya Pak perjalanan mungkin 600 km, jaraknya jauh dan mungkin tempatnya di bagian hutan-hutan. Tapi karena saya bahagia, saya selalu menyanyi. Saya tidak tahu Pak, terserah mau pocong di sebelah mau apa, perampok saya tidak tahu. Yang penting saya bahagia dulu. Tahu tidak? Karena kebahagiaan itu menghilangkan, menghindari menjauhkan segala sesuatu yang bersikap negatif. Saya bahagia, nanti saya sudah 200 km, luar biasa. Saya bahagia saja dulu. Coba bayangkan kalau saya lagi marah-marah presentasi 500 km. Baru 20 km, luar biasa. Masih jauh tidak? Jauh Pak. Dan kita memang menantang jalankan bisnis ini. Dan kita punya nyali yang kuat. Gitu ya. Jadi tempatkan kebahagiaan itu betul-betul. Nah kita bisa memilih untuk selalu bahagia. Dan menyebarkan ke setiap orang biar hidup kita selalu bahagia. Tebarkan benih kita sebanyak-banyaknya benih kebahagiaan kita. Biar benih itu akan menghasilkan benih yang banyak dan semua akan tertular kepada kita. Ada flashbacknya, betul tidak? Tapi kalau kita menebarkan segala sesuatu yang tidak baik, percaya itu akan sama, kita akan tua yang sama juga. Jadi tempatlah bahagia itu tempatkan di tempat yang paling dalam. Saya suka melayani. Iya. Kenapa? Karena saya masih ingat di Inggris, saya masak-masak, semua saya masak. Pak Iwa saya masakkan, Pak Sugeng saya masakkan, saya bahagia. Iya, saya bahagia, saya datang kalau saya lagi melayani orang. Itu bahagia yang saya buat. Kita dari Spanyol ke Inggris, dari Spanyol ke Prancis ke Inggris. Tahu tidak? Kita backpacker itu dari mana? Dari Prancis ke Inggris. Nah, dari Prancis ke Inggris itu saya lagi masak-masak Pak. Bawa apa? Kita bawa rice cooker. Sambil masak saya menyanyi. Kenapa? Setiap saya menyanyi saya bahagia. Saya tahu kebahagiaannya Allah akan buat sesuatu yang lebih baik. Nanti saya di satu akan datang. Jadi setiap saya kasih kebahagiaan orang akan merasakan hal yang sama. Akhirnya biar lombonya tadi kurang orang rasa karena bahagia. Rasa juga. Gitu ya. Jadi tempatkanlah bahagia ini. Sering-seringlah melayani. Hari ini kita melayani orang, antar teh mungkin saya pernah antar teh di 100 km. Saya pernah antar teh yang jauhnya luar biasa. Tapi saya tahu hari ini saya melayani orang di kampung-kampung. Hari ini saya melayani orang yang sakit. Tapi saya percaya satu saat saya akan dilayani sama Tianci Daun Pisan di luar negeri tempatnya nanti. Itu balasannya. Yang balas siapa? Tianci Daun Pisan. Mereka akan melayani kita, tempatkan di tempat yang bagus. Ya contoh. Kayak gitu ya. Oke, jadi buatlah pelayanan yang bagus dengan cara Anda bahagia. Oke, next. Ciptakan energi positif. Ciptakan energi positif dengan cara memperbanyak presentasi agar dapat menguatkan grup serta selalu memaafkan orang yang selalu melecehkan kita. Gitu ya? Caranya bagaimana untuk menciptakan energi yang positif? Ya presentasi lebih banyak ya. Saya cuma bisa presentasi. Ada yang bilang bisnis ini bla bla bla. Saya tidak peduli yang ini. Yang saya pakai saya presentasi bla bla bla. Pokoknya saya buat presentasi Pak. Saya melakukan perbanyak presentasi. Saya turun di lapangan, saya bantu grup, saya bantu diri saya. Akhirnya saya melupakan segala sesuatu yang mau katakan bisnis ini tidak jelas, yang mau bilang bisnis ini tidak benar, saya lupakan semua. Yang terpenting buat saya masa depan, tujuan saya untuk istri saya, untuk masa depan keluarga saya. Itu yang terpenting Pak. Buat apa orang yang mau mencibir kita? Gitu ya? Yang terpenting ini yang kita buat. Betul ya? Nah yang berikut adalah maafkan orang yang selalu menghina kita.
Tuliskan dia, satu saat nanti saya akan berikan gantungan kunci. Cara saya mau maaf gampang Pak. Saya dari Belanda, ini gantungan kunci dari Belanda. Ini gantungan kunci dari Prancis. Ini dari Australia, ini dari Turki. Akhirnya dia bosan juga. Setelah dia bosan, terus saya tanya, jadi bagaimana? Ya closing Pak, saya gabung juga. Iyalah. Kita kan berikan sesuatu yang baik, kita maafkan. Jangan dibenci. Wah, tunggu kau, saya Akhirnya prospek tadi mau closing, begitu terkena motivasi bisnis ini bagus, dia mau gabung ke sini. Jangan, saya kemarin dikasih lihat ini Pak. Mau tunggu kau. Jadi jangan buatkan saya. Tenang, kita akan ketemu di tempat yang sama nanti. Kan seperti itu. Akhirnya dia closing juga Pak. Kenapa? Gantungan kunci terlalu banyak. Jadi tiap saya tidak apa-apa. Dulu kan kemarin kan kau negatif. Ini gantungan kunci ini bagus sekali. Caranya dapat, tapi yang paling bagus beli sendiri di mana? Di Turki. Caranya bagaimana? Gabung dulu platinum. Kan gampang. Akhirnya orang tadi closing ya. Jadi cara menariknya seperti itu. Oke? Nah, binalah hubungan yang erat bersama Tianchi dan One Vision. Cara yang erat bagaimana untuk menghubungkan Tianchi dan One Vision? Biasanya ada yang bilang, saya kan sudah Tianchi, saya sudah One Vision. Cara melihat orang di Tianchi bagaimana? Cara orang melihat di One Vision bagaimana? Kalau orang tadi untuk membangun hubungan dengan Tianchi, kalau Tianchi kasih jadwal, ini ada kejar motor, ya Anda bina hubungannya untuk dapat motor. Betul tidak? Saya kan member Tian sama. Saya kan KTP Islam, tapi Anda jarang sholat. Betul tidak? Cuma Islam KTP sama, saya kan orang Tianchi, tapi sudah berapa tahun tidak pernah dapat motor. Itu? Nah berhubung dimulai dari bulan ini pengejaran motor, kita pastikan kita bangun hubungan kita bersama Tianchi untuk bisa dapatkan reward motor kita di hari ini. Ya hubungannya kayak begitu, tidak usah lah bilang saya orang Tianchi, sudah tahu, banyak yang tahu Anda presentasi Tianchi. Tapi Tianchi mau tahu Anda mau apa? Anda harus terima. Jadi makanya kalau ada yang bilang, jangan tanyakan apa yang nanti Tianchi mau kasih, tapi apa yang Anda inginkan Tianchi pasti akan kasih. Apalagi ini ada reward motor. Betul ya? Tinggal dikejar saja, kita sama-sama pasti bisa dapat ya. Kedua, One Vision bagaimana? One Vision sudah bilang hari ini Anda harus kejar Royal Weekend, kita akan ketemu nanti di Royal Weekend. Kebetulan ini juga bulan pertama kita untuk kejar kualifikasi Royal Weekend. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik antara Tianchi dan Vision, tunjukkan, oh saya harus seperti itu. Bagaimana cara harus akrab dengan One Vision? Oh ada promosi Crown Life, saya kejar seperti itu Pak. Jadi itu hubungan saya sama Tianchi dan One Vision. Oke, kita lihat. Nah ini hubungan. Fokus pada target bukan pada masalah. Saya tidak bahas panjang. Fokuslah pada target, karena target itu penting daripada masalah. Tapi masalah yang bisa kita ambil di mana? Masalah yang baik. Presentasi di orang tolak, orang hina, orang apa, jadikan masalah yang terbaik. Karena kita tahu segala sesuatu yang baik datang juga pada hal-hal yang baik. Gitu ya? Oke. Nah, ada challenge reward atau tantangan, kita lihat ya. Ada success trip, glory trip. Alhamdulillah, kemarin kita juga sudah bisa dapatkan sama-sama. Terus ada DHO, kemarin juga itu di Korea Selatan ya. Akhirnya saya cuma bisa sampaikan ke istri, ya sudah, saya kan baru balik dari Australia. Nah tantangannya buat itu juga saya kasih ke istri saya, ke anak saya, akhirnya mereka juga ke Korea. Baru saya balik lagi ke Turki. Kenapa? Tantangan itu diambil, challenge itu diambil. Saya kalau kejar challenge Pak, Anda mungkin bagus sekali, upline dekat, luar biasa. Di sini ada Pak Abdi, itu suhu Pak buat saya. Orang yang tulus buat saya sering membeli, padahal dia korusan, tapi buat saya dia tulus memberikan apa-apa ke saya. Gitu ya? Apalagi Anda, gitu ya. Dan upline-upline Anda yang ada di sini, ini luar biasa Pak. Ini beri aplaus upline tertinggi kita, for Diamond Godline Bapak Louis Tendean ya. Anda mungkin kalau ketemu Pak Louis di sini biasa ya, di kota-kota ini biasa ya. Saya juga ngomong kemarin di Bandung, itu biasa. Tapi kalau kita Pak, di daerah kita itu ketemu Pak Louis, ini luar biasa. Upline saya saya tahu Pak, upline saya menyampaikan, saya tidak tahu, saya tidak ketemu, tapi mungkin by phone, tapi saya tahu dia pasti muncrat juga di sana. Oh Pak Louis, luar biasa, caranya bagaimana? Crown, bagaimana Bali ada Crown Life, pokoknya harus. Akhirnya saya yang terima juga, siap Pak, bagaimana caranya? Saya semangat Pak. Jadi ketemu Pak Louis ini bukan tentang fotonya, tapi tentang kerja keras saya dan semangat saya untuk bisa dapatkan foto dengan Pak Louis. Jadi jangan lihat hari ini saya foto sama Pak Louis, saya tersenyum gitu ya. Saya bahagia, ini yang tidak terawat dan ini yang terawat, kan beda-beda teh. Ini kan yang tidak terawat. Berpose takut-takut gitu ya. Tapi edifikasi upline saya ini pertemuan dahsyat Crown Life. Harus berpose dengan Pak Louis ini. Akhirnya kita yang dapat Pak, jauh ini Pak, perjalanan ini luar biasa ini.
Harus Bali, bukan tentang Balinya, tapi tentang Paluisnya. Luar biasa ini Pak. Jadi kalau Anda dikasih challenge sama upline Anda, hargai. Anda tidak menghargai upline Anda, tapi Anda cuma menghargai diri Anda. Bahwa Anda pada saat dikasih challenge dari upline Anda, karena upline sudah tahu bahwa suatu saat Anda akan berhasil dan sukses di bisnis ini. Itu challenge dari upline Anda. Gitu ya? Nah, itu Jan. Oke? Kita lihat. Dan perlu teachable 100%. Saya cuma bahas sekali. Teachable 100% itu hal yang wajar, kudu, fardu ain. Tidak ada alasan tidak teachable Pak. Mau upline guntingannya bagaimana ikut juga. Gitu ya. Biasanya kan ada yang seperti itu, bangun bisnis seperti itu. Saya cuma bilang Pak, kenapa 2 foto ini saya cuma taruh ini anak Sulawesi. Alhamdulillah ini upline saya. Dan ini bisa saya kategorikan juga salah satu susah. Orang yang tulus kasih ke saya. Saya masih ingat Pak, saya mau ngisi pertemuan di Bandung, dia sampaikan, Pak nanti seperti ini. Tapi role model saya ada di mereka berdua ini Pak. Role model saya ada di mereka ini. Jadi makanya kalau dibilang hari ini kita ngomongnya seperti apa, tiba-tiba kelihatan keras, jangan heran. Karena kita orangnya lahir di Sulawesi, orang kampung, tapi bisa berhasil karena punya tujuan dan impian yang kuat di bisnis ini Bapak. Itu yang buat saya. Gitu ya. Ini Papi, ini Pak Ucam ya, luar biasa orang-orang yang sampai hari ini tidak ada kata yang harus saya bilang ucapan terima kasih buat mereka Bapak Ibu. Oke, next. Ingat, ini adalah seni. Bisnis ini seni, jalani biasa. Kita kalau buat segala sesuatu dengan bisnis ini, kita anggap ini seni, kita akan nyaman jalankan bisnis ini. Betul tidak? Anda mungkin seninya bagian apa? Anda mungkin lagi duduk di kursi, tiba-tiba kursi tadi, kalau Anda sudah anggap seni, Anda akan merasa nyaman. Coba bayangkan kalau Anda duduk di satu kursi, terus kursinya ada kutu busuk. Ada seni tidak Anda bisa nikmati? Gitu ya? Jadi kesenian itu, sebenarnya seni itu bagian dari sebuah kenyamanan. Jadi Anda membuat nyaman, kita membuat nyaman jalankan bisnis ini karena bagian dari seni juga. Oke? Jalani prosesnya, tidak perlu mengeluh, tidak perlu macam-macam. Pokoknya jalani. Saya kalau mau bilang jalankan bisnis ini, proses saya harus lewati 600 kilo, 700 kilo. Itu luar biasa, saya sudah biasa Pak. Kenapa? Yang mungkin Anda mungkin hari ini jalan cuma butuh berapa. Saya di lapangan itu bertarung luar biasa. Saya cuma bilang ke Anda, saya bukan ajari Anda. Tapi pengalaman saya di lapangan Pak. 500 kilo, 200 kilo itu hal yang biasa saudara kita. Kenapa? Karena saya tahu di 600 atau 700 kilo ada masa depan saya di sana Pak. Ada impian saya, ada masa depan saya. Ada itu yang membuat saya nanti bisa berhasil. Oke? Yang berikut, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Tidak usah jadi Tuhan duluan Pak. Saya ini kan tidak cantik. Tidak perlu. Saya ini kan tidak pintar. Hei, bisnis ini tidak dipenting. Akademis itu penting, mungkin untuk kebutuhan keluarga Anda, butuh kebutuhan orang tua Anda, kebahagiaan orang tua Anda. Satu saat Anda bisa jadi S1, S2, betul? Anda mungkin ditujukan harus kuliah, penting Pak. Tapi orang berhasil biasanya lahir bukan dari bangku, bukan lahir dari akademis yang tinggi. Bukan tentang bagaimana dia pintar, tapi bagaimana dia kuat dan yakin untuk bisa jalankan segala sesuatu yang bersifat sukses. Betul? Jadi tidak penting, bukan hari ini saya bilang Anda jangan kuliah, tidak. Saya cuma bilang ke Anda juga, anak saya juga lagi kuliah di Malang. Saya cuma bilang, saya titipkan, saya kuliahkan di Malang. Tapi ingat, hari ini kuliah, tujuan memang. Hari ini kau kuliah, tapi tujuanmu untuk mencapai sukses. Bagaimana caranya? Belajar untuk membangun bisnis di Malang. Karena saya tahu banyak yang sudah lulusan S1, S2 Pak, tidak sinkron dengan basicnya. Ada, minta maaf ya, mohon maaf ya. Ada yang mungkin lagi S1 tapi di luaran tiba-tiba keluar apa jadi tukang ojek. Minta maaf bukan tukang ojek tidak bagus, tidak. Tapi biasanya tidak sinkron, itu daerah saya. Jadi makanya hari ini kalau usia muda itu bisa sukses lebih cepat, kenapa harus menunggu tua? Dan lewat perantara bisnis ini, bisnis yang gampang Anda bisa jalankan secara rutinitas Anda secara offline, Anda mau secara online, itu luar biasa Pak. Jadi makanya saya bilang bisnis ini paling gampang. Yang penting kita menempatkan segala sesuatunya itu dengan bahagia. Oke? Nah, oke. Jika kita ingin menikmati hidup ini dengan kesuksesan, maka kita harus bebas dari kekhawatiran dan kebimbangan serta perasaan takut untuk mengalami kegagalan Bapak Ibu. Anda harus keluar dari masalah kebimbangan. Saya bimbang jalankan bisnis nanti bagaimana, saya takut gagal, saya takut ini, saya takut itu. Dihilangkan itu Pak. Yang ada di kita adalah perasaan apa? Perasaan bahwa satu saat kita akan berhasil. Tujuan yang paling penting di kita menempatkan pikiran kita itu selalu bahagia, selalu berhasil, selalu berhasil.